Baik, sahabat bisnis yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Muhtar Wijaya dalam program Mata Bisnis. Dialog ringan seputar ekonomi bisnis yang mantap dan tajir melintir. Mengupas aneka tema aktual perspektif pelaku bisnis yang akan mengetahui jawaban tentang isu dan rumors agar kita melek informasi yang terpercaya, inspiratif, dan renyah tentunya. Baik, saat ini kita kehadiran tamu istimewa, yaitu Bapak Victor. Beliau sebagai Direktur Utama Citra Suwarna Group. Halo, sahabat bisnis semuanya di seluruh penjuru tanah air. Semoga dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, karena apapun itu yang terpenting adalah berkah dari hidup ini ya. Waktu, tenaga, keluarga, itu semua atas yang berikan. Jadi jaga itu baik-baik. Kalau mengenai bisnis, kita jalankan sebaik-baiknya, tapi jangan lupa lagi kita yang berusaha, yang di atas yang menentukan. Saat ini memang kita dituntut untuk senantiasa menjaga kesehatan, begitu Pak Victor ya? Ya. Nah, ada tips-tips khusus nggak tuh untuk menjaga tetap stamina kuat nih? Pastinya olahraga. Sekarang itu yang penting makanan yang sehat, bukan makanan yang enak ya. Baik. Makanan yang sehat, olahraga, cukup tidur. Jangan lupa juga berdoa. Insya Allah terhindarkan dari yang namanya virus-virus. Dan tentunya tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan protokol COVID-19 begitu. Pastinya Pak. Baik, Pak Victor, langsung saja nih kita bincang-bincang santai ya terkait dengan industri properti tentunya, sebagaimana usaha yang dikembangkan oleh Pak Victor ya. Sejak kapan sebenarnya Citra Suwarna Group itu bergelut di industri properti, Pak? Sebenarnya dari 2002. Tapi kami masih family business, masih perusahaan keluarga, sudah punya hampir 14-15 proyek. Kemudian di saat saya menikah, saya memutuskan untuk membuat Citra Suwarna Group dengan sendirinya. Saya bikin perusahaan sendiri. Di situ yang membuat saya harus memutuskan sendiri karena saya punya pengembangan yang lebih, punya prinsip pengembangan, punya tujuan pengembangan yang lebih ekspansif dibandingkan perusahaan keluarga saya. Bukan jelekin bisnis keluarga ya, tapi saya kira kalau di dalam perusahaan keluarga itu kan pastinya banyak sekali nakodah kita harus pastinya menghargai yang lebih tua dari kita. Betul. Dia juga ada di situ, juga ada orang tua kita yang ilmu kita kan juga datangnya dari orang tua ya. Baik. Nah, saya mendirikan sendiri. Alhamdulillah saat ini sudah ada 5 proyek, tapi yang running saat ini ada 3, yang 2 juga sudah selesai. Jadi hampir setiap tahun saya nambah 1 proyek, atau kalau saya tidak menambah 1 proyek, saya extend. Ya, istilah kita tuh di perusahaan kalau extend itu penambahan di lokasi sendiri, Baik. penambahan luasan dari persediaan lahan. Pak Victor, sebenarnya Citra Suwarna Group sendiri sudah berapa land bank yang diakuisisi atau yang dimiliki oleh Citra Suwarna sehingga sekarang terlihat lebih ekspansif untuk mengembangkan proyek-proyeknya ini, Pak? Saat ini yang sudah kami kuasai kurang lebih ada sekitar 240 hektar, dan untuk proyek pengembangan kami ada sekitar 138 ditambah dengan 74, jadi total ya ada sekitar 400-an hektar. Dan itu menyebar di beberapa wilayah tuh ya? Ya, ada di Bogor Barat, Bogor Timur, ada juga di Karawang Timur di Kelari, kemudian juga ada di Kosambi, dan ada juga di Cikarang. Yang sudah existing ada 3 saat ini. Ketika residen punya land bank seluas 140 hektar, kemudian juga di Citra Suwarna Grande ada 80 hektar, dan Citra Suwarna Riverside, proyek subsidi kami, itu ada mengantongi 40 hektar persediaan lahan. Sebenarnya ini properti ini seperti apa sih menurut Pak Victor sendiri, bisnis yang seperti apa gitu? Atau memang Pak Victor sendiri memang punya passionnya memang ke situ gitu, Pak? Ya, saya memang kebetulan passion saya kalau bisa membantu banyak orang, dan kebetulan juga di dunia properti ini kita bisa saling membantu ya, memprovide gitu loh, menyediakan. Properti itu kan salah satu kebutuhan pokok. Betul. Sandang, papan, dan cukup kita ketahui bukan hanya baju dan makanan, tapi juga
atap kita bernaung pun juga merupakan kebutuhan pokok. Itu dia kenapa konsep bisnis kita, bisnis perumahan kita itu karena lebih ke memprovide kebutuhan atau menyediakan kebutuhan masyarakat, khususnya yang di sekitaran lokasi yang kita kembangkan. Kita mengusung konsep prinsip pertama itu harus affordable. Ya, Oke. apa istilahnya bisa mudah untuk dijangkau oleh masyarakat harganya, begitu ya. betul. Jadi itu yang pertama kali dulu. Kemudian kalau kita membayangkan menjadi mereka dengan membeli properti di tempat kita yang bayangkan menjadi mereka. Bayangkan kalau punya rumah dengan beberapa fasilitas atau beberapa puluh fasilitas. Kemudian harga rumahnya sendiri pun juga terjangkau, lingkungan aman, nyaman. Ya. Jadi memang secara konsep ini lebih ditujukan kepada segmentasi pasar yang menengah ke bawah begitu atau menengah ke atas. Di Kartika Residen saat ini mungkin saya tidak berani istilahnya mensegmenkan kalau orang yang mampu beli segini adalah kategori middle atau middle low begitu ya yang jelas kami karena prinsip yang kami usung adalah affordable. Jadi ya kebetulan di Kartika Residen kami jual yang tertinggi adalah di harga 800 juta. Itu pun 2 lantai dan kami lebih fokus mengembangkan di 1 lantainya. Kalau memang ada yang kebetulan punya rezeki berlebih ya mungkin bisa ngambil di 2 lantai kami gitu loh. Artinya memang disesuaikan dengan kebutuhan pasar ya, yang ada begitu ya di sekitar proyek itu ya Pak. Jadi tidak dibatasi dengan segmentasi tertentu begitu Pak Victor ya. Betul. Bisa di-highlight nih Pak kepada kita bahwa 3 proyek ini sebenarnya apa sih keunggulan-keunggulannya dari sisi fasilitasnya, dari sisi infrastrukturnya itu seperti apa sehingga masyarakat memang layak memiliki hunian yang dikembangkan oleh Citra Suwarna Group. Baik, mungkin saya mulai dulu dari Kartika Residen ya. Kartika Residen dengan luasan 140 hektar. Mungkin saat ini kami yang terbesar di daerah Kerawang Timur, di daerah Kelari khususnya. Rencananya ke depannya selain hunian-hunian juga yang terjangkau harganya tersebut, kami juga saat ini sudah ada water park, sudah ada juga food park. Ya, malah food park kami sempat memenangkan penghargaan dari MURI 50 franchise terbanyak se-Indonesia dan bisnis opportunity terbanyak juga dari MURI ya. Kemudian ke depannya juga rencana pastinya elemen kehidupan kalau saya suka sebutnya begitu, ada pendidikan, ada kesehatan ya. Selain tadi juga nanti akan diproyeksikan menjadi sebuah kota mandiri terintegrasi begitu, juga punya konsep yang cukup mantap menurut saya Pak Victor tadi, bahwa tidak hanya sekedar membeli unit rumah gitu, tapi juga ini merupakan sebuah kebanggaan. Bisa diceritakan seperti apa sebenarnya yang dimaksud dengan yang tadi ini, bahwa unit-unit ini adalah merupakan sebuah kebanggaan? Ya, mungkin terlihat cukup jelas di baju hari ini kita baru mengadakan event penanaman kurang lebih 3.000 pohon. Ya, jadi saya tambahkan sedikit tidak apa-apa ya. Kota Kerawang sangat pesat kemajuan industrinya. Jadi kami punya rencana ingin membantu agar CO2 banyak berkurang, sehingga kami hari ini banyak menanam pohon terembesi di lingkungan sekitaran dari perumahan kami. Ya, kurang lebih ada sekitar 3.000 ya, beraneka macam tanaman, tapi fokusnya kami di terembesi ya. Pride of living. Jadi orang yang beli di Kartika Residen diharapkan kebanggaan akan hidupnya itu bisa terwakilkan dengan membeli di Kartika Residen. Ketika masyarakat membeli unit-unit Kartika Residen, dia punya kebanggaan bahwa tidak sekedar membeli rumah, tapi juga membeli suasana kehidupan yang lebih berkualitas, begitu Pak? Betul, yang pada akhirnya menjadi kebanggaan dari warga yang membeli di Kartika Residen ini. Betul, yang pada akhirnya menjadi warga Kartika tersebut ya. Baik, itu Kartika Residen. Proyek yang lainnya seperti apa? Oke, di Kerawang Timur juga kita ada Citra Suwarna Grande. Ya, Citra Suwarna Grande ini lebih punya unit-unit yang lebih kompak, praktis. Lokasinya juga di lokasi yang strategis. Dia dekat sekali dengan Pasar Kosambi, dekat dengan stasiun Kosambi. Ya, di situ sudah banyak sekali perumahan-perumahan yang sebelumnya sudah ada. Ya, jadi Citra Suwarna Grande membukukan penjualan yang cukup bagus
bagus juga, tidak kalah dengan proyek-proyek lainnya. Ya, jadi Citra Suwarna Grande pun kurang lebih rencananya akan kami rencanakan juga seperti Kartika Residen punya memiliki beberapa fasilitas. Ya. Kami juga membantu mengurangi kemacetan ya. Jadi perumahan kami karena mungkin punya persediaan lahan yang alhamdulillah 80 hektar, jadi sampai menghubungkan 2 desa sehingga para warga untuk melintas antar desa tersebut tidak perlu melalui jalan utama dan harus melewati beberapa titik kemacetan, pasar yang ramai pastinya macet, stasiun yang ramai pun pastinya juga macet ya, jadi menghindari 2 titik kemacetan. Nah, yang berikutnya ada satu lagi tadi proyek Citra Suwarna Riverside. Citra Suwarna Riverside ini ada di Bogor. Proyek yang luar biasa, punya lokasi yang sangat strategis, dekat sekali dengan pengembang-pengembang besar. View-nya view gunung, di situ ada view gunung, punya atmosfer, lingkungan yang benar-benar sangat asri. Sama seperti prinsip yang saya sampaikan lagi sebelumnya, karena untuk menjangkau kebutuhan masyarakat, Citra Suwarna Riverside kami usung dengan konsep perumahan FLPP atau yang biasa disebut oleh masyarakat bersubsidi. Bersubsidi. Ya. Di sana berapa hektar yang dikembangkan, Pak? Di situ ada 40 hektar. Penjualannya juga cukup baik, sangat baik malah. Kami pernah membukukan penjualan 3 bulan 1000 unit. Dan yang akan datang proyek mana lagi yang mau dikembangkan? Kedepannya kami ada Tenjo, ya. Kemudian juga ada di Cikarang. Tenjo rencananya akan kami buat segmen komersil, tapi tetap mengusung harga terjangkau. Kemudian di Cikarang mungkin dia akan menjadi proyek subsidi. Jadi sama dengan Citra Suwarna Riverside, dia akan mengusung konsep perumahan subsidi. Jadi sangat luar biasa berarti ya nih Pak Victor. Saya menyimak tadi sangat menarik bahwa Citra Suwarna Group ini memang punya gengsi tersendiri ya di dalam mengembangkan properti. Yang saya tangkap tadi antara lain adalah pertama sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah affordable begitu ya, terjangkau oleh masyarakat. Dan yang ketiga meskipun terjangkau adalah fasilitasnya sangat lengkap. Tentu kan investasinya juga cukup besar yang digelontorkan oleh Citra Suwarna. Berasal dari perbankan kah atau dari kocek sendiri gitu Pak? Awal-awal pasti yang diutamakan kocek sendiri. Tapi seiring berjalannya perkembangan, pastilah kita membutuhkan yang namanya bantuan-bantuan dari sektor lain. Ya, kami ada menggunakan pendanaan dari sektor perbankan, khususnya Bank BTN. Terima kasih Bank BTN udah menjadi mitra kita selama ini. Ya. Rencananya pun di tahun depan kami akan mengembangkan proyek-proyek kami yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Rencananya kami masuk ke pasar modal. Ya, jadi, IPO berarti Pak? Betul, Citra Suwarna Group di tahun depan di bulan April akan IPO. Untuk merealisasikan dari proyek-proyek tadi baik yang existing juga yang akan begitu Pak Victor, berapa dana investasi yang disiapkan Pak? Terakhir kami kaji karena keperluan untuk IPO juga ya, itu di angka 1,5 triliun. 1,5 triliun ya. Baik, satu pertanyaan lagi nih Pak. Di masa pandemi COVID-19 tentu kan kondisi tidak biasa ya Pak, luar biasa. Nah Bapak sendiri bagaimana menyikapi kondisi ini dan seperti apa memotivasi semua tim sehingga tetap jalannya pengembangan ini on track? Saya hanya bilang ke seluruh manajemen dan tim kami, kerja itu ibadah. Baik. Ya, jadi bekerja dengan sebenar-benarnya, dengan sekeras-kerasnya, jangan pernah menyerah. Ya, insya Allah yang di atas pun akan kalau memang sudah waktunya akan sukses. Betul, betul akan datang dengan sendirinya. Akan datang dengan sendirinya. Yang penting kita usaha, itu Pak. Betul. Betul. Pak Victor, terima kasih atas kebersamaannya di siang hari ini. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat buat pemirsa sekalian. Demikian sahabat bisnis yang berbahagia, perbincangan kita dengan Pak Insinyur Victor sebagai Direktur Utama dari Citra Suwarna Group. Masih banyak pengembangan-pengembangan yang akan dilakukan dan kita berdoa mudah-mudahan semuanya sukses. Amin ya Allah ya Rabbal
robbal alamin. Dan sahabat bisnis yang berbahagia, tetap di channel info31.id, program Mata Bisnis, karena di sini Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual terkait dengan isu-isu aktual seputar ekonomi dan bisnis. Jangan lupa share, like, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.